Ini adalah smartphone 5G termurah dari Samsung yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian yang mau beli smartphone 5G saat ini. Oke, kita bakal bahas smartphone yang satu ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A32 versi 5G. Sebelumnya kita pernah bahas ya yang versi 4G-nya dan itu cakep banget buat smartphone-nya. Nah, kali ini kita bakal bahas versi 5G-nya buat kalian yang mungkin lagi cari HP Samsung 5G termurah. Jadi smartphone ini tuh dibanderol dengan harga Rp3.999.000 buat varian kapasitas yang cuma ada satu ini. Buat desainnya sendiri, smartphone ini mirip banget sama A32 versi 4G-nya. Yang membedakan di sini buat ketebalannya aja yang punya tebal di 9,1 inci. Ini beneran bulky banget dan mungkin buat kalian yang tangannya kecil agak kurang nyaman buat pegangnya. Apalagi bobotnya juga tergolong berat, yaitu 215 gram. Buat material yang dipakai tentunya ini pakai plastik ya dengan tanpa frame kamera tambahan. Menurutku ini adalah desain yang keren dari Samsung dan ini punya ciri khas tersendiri. Sementara kalau buat frame di sisinya ini pakai bahan plastik juga, yang di sisi atas ini ada lubang mikrofon, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ada SIM tray triple slot yang isinya bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Dan di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C dan grill speaker bawah yang jenisnya ini mono ya. Kalau buat layarnya sendiri, Samsung Galaxy A32 5G ini pakai panel TFT nih dengan punya resolusi HD Plus aja. Ini sebenarnya downgrade ya dari versi 4G-nya yang pakai panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus. Ini sayang banget ya, padahal yang bagus dari Samsung itu adalah layarnya. Dan di harga segini kita tuh cuma dikasih kualitas layar smartphone 1-2 jutaan yang mungkin buat dialokasikan ke 5G-nya. Buat dipakai nonton sih udah cukup ya buat kalian yang mungkin nggak terlalu mentingin kualitas layar. Cuma mungkin buat kalian yang sensitif banget sama layar dari Samsung Galaxy A32 5G ini bakalan nggak enak banget buat dipakai nonton atau menikmati konten berbasis visual. Sebenarnya nggak pakai panel Super AMOLED kayak di versi 4G-nya ini nggak apa-apa ya. Cuma di sini resolusi yang dipakai kenapa harus diturunin ke HD Plus yang dimana ini agak kurang layak buat smartphone harga segini. Untuk performanya, Samsung Galaxy A32 5G ini dibekali dengan chipset baru dari MediaTek nih, yaitu Dimensity 720 yang punya fabrikasi 7 nanometer, dukungan kartu grafis Mali G57 MC3, RAM 8GB, dan internal memori sebesar 128GB. Buat dipakai kebutuhan kasual kayak chattingan, main sosmed, atau sekedar foto-foto doang, nih smartphone bisa jalanin dengan sangat lancar yang jelas. Tapi kalau dipakai buat kegiatan yang lebih berat lagi kayak main game contohnya nih, smartphone tuh masih enak juga buat dipakai. Chipset ini sendiri bisa dibilang ada di atas Snapdragon 678 dan ada di bawah dari Snapdragon 720G kalau kita lihat dari skor benchmarknya. Dipakai main game PUBG Mobile, chipset ini cukup enak dipakai dengan bisa dapetin grafik smooth ultra yang kalau dipakai ini lumayan stabil buat frame rate yang didapat. Sementara kalau buat mainin game kayak Genshin Impact, smartphone ini agak kewalahan. Cuma bisa diakalin dengan mainin pakai grafik terendahnya yang masih lumayan enak buat dipakai. Overall, chipset ini bukanlah chipset yang bersaing di kelas harganya. Cuma ini masih cukup banget kalau misal mau dipakai buat mainin game-game yang tergolong berat. Sementara buat dayanya sendiri, Samsung Galaxy A32 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 15 watt yang dikasih. Buat isi daya sampai penuh ini agak memakan waktu yang cukup lama, yaitu hampir 3 jam. Oh ya, smartphone ini juga udah mendukung adanya NFC ya buat kalian yang butuh buat cek saldo atau top up saldo kartu e-money kalian. Dan terakhir kita membahas soal kameranya nih.
Buat kameranya sendiri ini punya setup quad kamera yang dimana untuk kamera utamanya ini punya resolusi 48 megapiksel. Downgrade juga dari versi 4G-nya yang pakai resolusi 64 megapiksel. Sementara sisanya ini ada kamera beresolusi 8 megapiksel buat ultrawide, 5 megapiksel buat makro, dan 2 megapiksel buat depth sensornya. Sementara buat kamera di bagian depan ini ada kamera beresolusi 13 megapiksel yang berbentuk water notch drop kayak gini. Buat hasilnya ini nggak terlalu mengecewakan. Hasilnya lumayan cakep dan masih terbilang oke buat langsung diupload di sosial media. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A32 5G. Direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini juga bisa sebenarnya di 4K 30 fps. Dan buat hasilnya seperti ini. Nanti kita juga bakal pindah ke lensa ultrawide-nya buat nyoba gimana kualitas lensa ultrawide-nya. Tapi karena nggak bisa pindah-pindah waktu direkam gini, jadi kita harus matiin dulu perekamannya. Ini kita coba cek lari dulu. Oke, kayak gitu. Kita pindah ke lensa ultrawide. Nah, kali ini ultrawide-nya cukup jauh ya, cukup lebar. Asik nih buat jalan-jalan. Gimana menurut kalian? Kita pakai jalan. Gini ya. Ini kalau tanganku ke depan gini. Dan sekarang kita nyoba buat lari. Oke. Kita pindah ke kamera depan. Oke, kali ini kamera depannya buat hasilnya seperti ini. Dan bisa nilai sendiri buat kualitasnya kayak gimana. Kita buat jalan biasa. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, smartphone 5G mungkin saat ini bakalan cocok buat kalian yang tinggal di Jakarta atau 9 kota lainnya yang dapat kloter pertama perilisan 5G. Cuma buat kalian yang tinggal di kota-kota kecil atau daerah mungkin bisa mempertimbangkan itu nanti karena smartphone mid-range umurnya juga nggak akan panjang. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.